Balik lagi di TTM, Tanya 3 menit. Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja. Hai Kak Robi, kok mau nanya nih, apa sih sebenarnya bedanya asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis? Halo Sil, oke, simple banget kok. Sebenarnya kalau asuransi kesehatan intinya adalah asuransi yang mengganti biaya pengobatan kamu di rumah sakit. Jadi mulai dari tindakan bedah, ya kan, obat, dokternya sendiri, perawatan selama dirawat, ya kan, itu di cover di asuransi kesehatan. Jadi mulai dari sakit yang cuma demam berdarah sampai yang advance seperti pasang ring, jantung, pengobatan kemoterapi dan segala macam itu di cover full. Nah, kalau penyakit kritis, asuransinya itu memberikan sejumlah uang apabila seseorang tidak mampu lagi bekerja karena sakit kritis. Ya, jadi sifatnya kasih uang cash tunai, ya kan? Nah, itu gunanya apa? Biasanya untuk biaya bertahan hidup. Karena pada saat seseorang kena penyakit kritis, dia kan perlu waktu untuk recovery ya, untuk sampai bisa pulih lagi, yang dari bulanan hingga mungkin tahunan. Nah, masalahnya biaya kehidupan kan tetap berjalan. Dan mungkin juga diperlukan pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak di-cover oleh asuransi kesehatan. Nah, uang dari asuransi penyakit kritis lah yang digunakan untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk memilih asuransi penyakit kritis, gimana nih kok tips and triknya? Sebenarnya sama juga ya, jadi kembalikan lagi ke kebutuhan kamu gitu. Karena sekarang ada dua, ada sifat yang unit link, ya kan, yang harus beli dengan jiwa dan investasi, atau yang tradisional. Dan tradisional pun sekarang di Indonesia cukup bervariatif. Ada yang uang hangus, ya kan, ada juga dengan uang balik. Yang pasti yang ada uang balik, preminya pasti lebih mahal. Jadi kalau emang kamu lebih fokus untuk proteksi, ambil aja uang hangus, gak ada masalah. Nah, tinggal nanti yang harus diperhatikan adalah kriteria untuk klaim. Apakah ini bisa di tahap awal atau emang harus di tahap akhir? Ya, jadi coba diperhatikan gitu. Karena asumsinya kalau tahap awal dia sudah keluar misalnya 20% dari total uang pertanggungan, biasanya preminya akan lebih mahal dibandingkan yang baru keluar di tahap akhir. Nah, ujung-ujungnya percuma nih, seberapa bagusnya yang mana kalau ternyata itu tidak sesuai dengan budget. Gitu. Jadi balik lagi ke 10% dari income kalian untuk alokasi asuransi. Nah, tipsnya baik itu mau menentukan asuransi unit link ataupun asuransi jiwa tradisional, balik lagi ke tujuan kalian untuk apa. Karena setiap produk tadi punya plus minus. Kalau misalnya nih contoh, kalian cuma buat, oke deh saya memastikan hanya untuk supaya nanti anak saya sampai usia tertentu sudah cukup dewasa dan mandiri, berarti kalian nggak perlu beli, kalian cukup sewa, misal dengan asuransi berjangka, misal untuk 20 tahun.